Halo Sobat Kartalanayara, berjumpa lagi bersama saya, Raden, di podcast Bincang bareng BEM UHAMKA. Kali ini kita akan berbincang bersama dua tokoh dari BEM UHAMKA, dari Departemen Kaderisasi. Ada Mas Ian dan juga Mas Ihsan. Selamat datang Mas-mas luar biasa. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat dibincangkan oleh semua teman-teman fakultas di UHAMKA, yaitu terkait pengaderan. Menurut Mas Ihsan dan Mas Ian nih, pengaderan itu apa sih? Ya, Boleh? dulu ya. Ya, boleh. Oke. Terkait pengaderan yang ada di KM UHAMKA itu ya, bahwasanya kita bisa mengetahui gitu pengaderan ini adalah sebuah proses atau pembentukan sebuah karakter teman-teman yang akan melanjutkan estafet kepengurusan itu. Mungkin itu kali Pak. Mas Ihsan boleh? Ya, mungkin kurang lebih yang seperti sudah dijelaskan sama Mas Ian. Jadi yang namanya pengkaderan yang ada di UHAMKA ini diadakan dan diselenggarakan untuk melanjutkan yang namanya estafet pengkaderan kayak gitu. Karena apabila tidak ada yang namanya pengkaderan ini, otomatis tidak ada estafet pengkaderan dan tidak ada kelanjutan dalam pengkaderan di KM UHAMKA selanjutnya. Oke, jadi memang teman-teman pengaderan yang disampaikan tadi oleh mas-mas ini merupakan regenerasi ya, regenerasi kepengurusan terhadap organisasi khususnya di keluarga mahasiswa UHAMKA. Oke, boleh tahu nggak sih di KM UHAMKA ini ada berapa pengaderan tingkatannya gitu? Mungkin Mas Ian atau Mas Ihsan? Ya. Terkait yang ada pengaderan yang ada di KM UHAMKA ini, kita ada 3 gitu ya. Yang pertama ada tingkat LKTD, yaitu latihan kepimpinan tingkat dasar, dan itu dipegang oleh himpunan atau prodi masing-masing gitu. Yang kedua ada LKTM, di mana latihan kepimpinan tingkat madya, di mana penyelenggara itu dari BEM, BMF, dan yang terakhir itu ada LKTL, latihan kepemimpinan tingkat lanjut dipegang oleh badan eksekutif dari BEM UHAMKA tersendiri gitu. Mungkin Mas Ihsan mau nambahin? Mungkin untuk simpelnya lebih kayak kalau misalnya latihan kepemimpinan tingkat dasar LKTD itu dijalankan di prodi masing-masing itu sendiri, dan untuk LKTM dijalankan di tingkatan fakultas, dan untuk LKTL itu sendiri dijalankan di tingkat universitas seperti itu. Oh gitu, jadi memang di KM UHAMKA ya khususnya ada 3 jenjang pengaderan. Yang pertama LKTD ya, di tingkatan prodi, LKTM di fakultas, dan juga LKTL atau latihan kepemimpinan tingkat lanjut dilaksanakan oleh teman-teman universitas. Nah, di 3 pengaderan ini siapa aja sih yang boleh ikut pengaderannya? Gitu. Mungkin bisa dari Mas Ihsan dulu. LKTD, LKTM atau LKTL gitu. Silakan dari Mas Ian. Ya, terkait siapa aja yang bisa mengikuti ya di sebuah pengaderan ini, sebenarnya semua mahasiswa aktif itu bisa mengikuti sebuah pengaderan ini. Cuma di sisi lain, setiap lembaga ini atau instansi ini kan mempunyai administratif itu, di mana yang ingin mengikuti pengaderan ini teman-teman wajib mendaftarkan dirinya gitu dalam bentuk format pendaftaran gitu, baik dari tingkat LKTD, LKTM, bahkan di LKTL itu semua ada Google Form lah kalau secara online ini dilakukan pendaftarannya dalam bentuk itu gitu. Mungkin Mas Ihsan boleh nambahin? Jadi mungkin untuk melanjutkan ke tingkat LKTM atau LKTD itu, LKTM dan LKTL itu otomatis di awal kita harus melakukan pendaftaran dan sudah dipastikan lulus dulu di tahap LKTD dulu, di latihan kepemimpinan tingkat dasar dulu. Jadi kalau misalnya memang setelah kita melakukan apa yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Ian, kita udah memberikan form pendaftaran dan mungkin di setiap prodi itu ada screening atau tahapan penyeleksiannya, dan sudah lulus itu sudah pasti nanti bisa melanjutkan ke LKTM ataupun LKTL kayak gitu. Jadi untuk masuk ke LKTM dan LKTL tersendiri itu kita harus lolos di tahap LKTD dulu. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Mas-mas udah ngejelasin nih ke kita semua ya. Sebenarnya apa sih manfaat buat mahasiswa aktif untuk bisa ikut LKTD gitu? Ataupun LKTM maupun LKTL. Karena kan pasti kan gak semua orang termotivasi ya buat ikut organisasi. Nah, manfaat apa sih yang bisa didapat sama teman-teman mahasiswa nih kalau misalkan mereka ikut LKTD, LKTM maupun LKTL? Boleh dari Mas Ian terlebih dahulu? Ya, terkait manfaatnya yang dilakukan secara mahasiswa aktif ini mengikuti sebuah pengaderan gitu. Mungkin banyak gitu manfaatnya. Yang pertama, teman-teman ini menambah relasi gitu, baik di tingkat prodi ataupun di tingkat fakultas, bahkan yang lebih luas lagi di tingkat universitas gitu, di mana teman-teman ini bermain bukan hanya di tingkat fakultas saja gitu. Teman-teman bisa mempunyai
keluarga yang lebih banyak lagi kalau memang teman-teman ini menyanggupi untuk naik ke tingkat universitas gitu. Yang pertama itu, yang kedua pastinya ilmu gitu. Yang ilmu-ilmu yang ada di fakultas atau di himpunan itu mungkin kalau menurut saya pribadi ya masih kurang gitu. Kalau memang ibaratkan kayak telur yang belum mateng lah, masih setengah mateng itu kan agak-agak kurang enak gitu. Gimana caranya sebuah kematangan ini terjadi ya kita melanjutkan pengkaderan ini secara LKTL, mendapatkan ilmu tambahan gitu. Mungkin kan di step-step itu ada tahapan ya, dimana LKTD ini bahasanya kayak mencari karakter lah gitu. Kedua, mereka bisa menerapkan materi-materi yang ada di LKTD ini untuk dibawa ke LKTM dan selanjutnya dimatangkan lagi di tingkat LKTL gitu. Untuk manfaatnya mungkin teman-teman bisa merasakan gitu, karena saya pun nggak bisa menyebutkan manfaat ketika mengikuti organisasi, pasti sangat banyak gitu. Mungkin Mas Ihsan nambahin? Kalau dari saya sih so far setuju ya sama yang dijelasin sama Mas Ian. Jadi emang banyak banget manfaatnya, dan terlebih lagi pengalaman ya, untuk pengalaman kayak gitu. Jadi untuk mungkin secara rincinya itu kayak simpelnya, kalau ketika kita di LKTD itu kita bakal ngebentuk mental kita di LKTD itu sendiri. Nah, ketika kita memutuskan untuk melanjutkan ke LKTM, nah itu bakal kita terbentuk di pola pikir, karena pola pikir kita bakal terbentuk. Nah, ketika kita memutuskan lagi untuk melanjutkan di LKTL, nah disitulah kita akan terbentuk pengaplikasian dari mental dan pola pikir yang telah dibentuk seperti itu. Dan mungkin untuk manfaat banyak sekali, makanya itu disarankan untuk mengikuti sih yang jenjang pengkaderan yang ada di KMU. Jadi ngikut semua jenjang pengkaderan ya tentunya buat teman-teman mahasiswa. Jadi memang menarik tadi yang disampaikan oleh mas-mas ini, bahwasanya pengkaderan itu dari LKTD itu penanaman karakter ya. Bagaimana mental kita sebagai mahasiswa baru merasakan dunia kampus, terus juga di LKTM kita lebih mengembangkan lagi karakter tersebut, dan ketika di LKTL kita mengimplementasikannya ke masyarakat banyak. Wah, luar biasa. Nah, kan mas-mas ini dari Kementerian Dalam Negeri ya, BEM UHAMKA, Departemen Kaderisasi. Menurut mas-mas di sini pengkaderan untuk yang efektif ya, untuk saat ini tuh kayak gimana sih? Kan ada yang metodenya online, offline, ataupun yang blended ya. Mungkin boleh ngasih pandangannya biar teman-teman mahasiswa aktif tahu. Terkait melakukan pengkaderan ya, efektifnya seperti apa gitu. Kalau kita berkaca kepada online ya pastinya banyak evaluasi gitu yang nantinya bakal menjadi nilai tambah gitu. Walaupun kita mengadakan secara offline pun tetap banyak evaluasi gitu. Bahasanya adalah ketika memang kita ingin mengadakan sebuah pengkaderan secara offline aja masih banyak kekurangan gitu. Baik dari per divisi ataupun secara general gitu. Bagaimana ketika kita mengadakan pengkaderan ini secara online gitu, mungkin menambah evaluasi juga gitu. Yang tadinya di offline aja belum kita tertutupi evaluasi tersebut gitu. Kalau pada tahun sekarang ya kalau kita lihat-lihat mungkin bisa di mix lah kalau kayak gitu ya, ataupun dilakukan secara offline pun sebenarnya bisa gitu. Cuma ada beberapa persyaratan yang nantinya harus dipatuhi oleh penyelenggara gitu, baik dari panitia ataupun peserta gitu. Mungkin itu aja. Tambahan mungkin dari Mas Ihsan? Iya bener juga sih yang disampaikan Mas Ian. Jadi untuk kita juga nggak mudah ya, yang namanya marwahnya pengkaderan itu pasti dilaksanakan secara offline kayak gitu. Cuman karena terkait adanya pandemi dan gimana, mau nggak mau kita harus beradaptasi dan melakukan pengkaderan secara online ya. Untuk membahas keefektifan sih sudah jelas tadi yang dijelasin sama Mas Ian. Ketika kita melakukan pengkaderan secara offline aja masih banyak hal-hal yang miss, apalagi kita melakukan online. Maka dari itu mungkin untuk solusi dan saran yang dilakukan di tahun ini ya kita babat secara offline ataupun kita lakukan dengan cara mix, dicampur seperti itu sih. Oke, ada lagi tambahan Mas terkait pengkaderan? Jadi memang luar biasa ya, pengkaderan ini cukup berat memang, bisa dilaksanakan secara offline maupun online, tapi menitik beratkan lagi kepada bagaimana karakter itu ditanamkan, ilmu yang telah didapat dikembangkan, lalu diimplementasikan nantinya ke masyarakat banyak. Luar biasa. Mungkin dari mas-mas ini nih, sepengalamannya setelah mengikuti jenjang LKTD, LKTM, LKTL, ada nggak sih pengkaderan yang paling berkesan menurut kalian? Mungkin kan mas-mas di sini udah merasakan nih pengkaderan offline, online ya kan? Menurut mas-mas ini yang paling berkesan tuh pengkaderan yang kayak gimana sih? Boleh Mas Ian atau Mas Ihsan? Lebih tertarik dengan sebuah pengkaderan secara offline ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak kenangan-kenangan yang memang itu menjadi sebuah nilai tambah lah buat kita untuk termotivasi gitu. Baik dari tingkat LKTD, LKTM, bahkan LKTL, kenang-kenangannya banyak gitu. Dimana
kita bisa mengambil sisi baiknya, di mana sebuah pengkaderan ini menjadi sebuah bentuk kenang-kenangan gitu, di mana pengkaderan ini pun menjadi rumah kedua gitu untuk teman-teman yang nantinya mengikuti organisasi ataupun mengikuti sebuah pengkaderan baik di LKTD, LKTM, LKTL. Ini adalah sebuah rumah kedua untuk teman-teman, untuk baik dari kelas teman-teman, tertawanya teman-teman, itu semua ada di organisasi gitu. Oke, dari Mas Isan? Kalau dari saya sih untuk yang paling yang berkesan itu di LKTD sih. LKTD. Karena ya saya merasakan, apalagi kita dari maba ya, kita dari awal-awal benar-benar nggak tahu, kita merasa berjuang bersama-sama, walaupun pada akhirnya nanti kita nggak tahu gimana perjuangan kita bareng-barengnya gitu. Yang menurut saya paling berkesan di LKTD, karena di situ kita benar-benar dari nol bersama-sama, dan alhamdulillahnya saya juga sempat merasakan pengkaderan itu secara offline gitu. Makanya itu benar kata Mas Ian, banyak cerita yang tersimpan, banyak rumah-rumah yang bisa kita singgahin untuk tempat bercerita, jadi di LKTD kalau saya. Oke, luar biasa. Jadi memang pengkaderan di keluarga mahasiswa UHAMKA ini benar-benar memberikan kesan-pesan, terus juga ilmu pengetahuan, serta pengalaman dan juga relasi tentunya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast Bincang bareng BEM UHAMKA. Salam Sobat Kartalanayara.